share di YouTube. Nah, ini udah mulai direkam. Udah kelihatan ya? Ini udah mulai direkam, oke? Bisa dimulai ya. Ya, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Sehat, Bu. Bahagia nggak kalian? Ini bahagia nggak? Happy? Bahagia, Bu. Iya. Kalau kalian nggak bahagia, nanti bisa mengikuti pelajaran. Kalau misalkan pikiran apa itu nggak bahagia kan mah sungkan lah, udah virtual gini itu namanya nggak bahagia. Jadi kalau mau mulai pelajaran itu kalian hatinya harus bahagia dulu, harus senang ya. Oke, untuk saya kembali lagi ke materi yang kemarin sudah saya berikan, 2 PPT atau PowerPoint sudah kalian baca? Sudah, Bu. Sudah dituliskan atau dirangkumkan di buku? Sudah, Bu. Sudah sekali. Ketika pembelajaran kalian bukunya dikumpulkan dan akan saya nilai. Ya, jadi kalau ada tugas langsung dikerjakan, jangan bertumpuk-tumpuk. Oke, dari 2 materi kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya dulu, kemarin materinya judulnya apa ya? Ayo, ada yang tahu? Materi jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua? Prinsip 3R dalam pengolahan limbah. Prinsip 3R dalam pengolahan limbah. Ini mau bahas sebentar ya. Ini saya mau menilai. Ini saya di sini ada kertas. Fungsinya apa kertas ini? Ini adalah saya akan langsung menilai keaktifan kalian. Ya, jadi ketika saya memberikan pertanyaan, kalian bisa menjawab. Akan saya tuliskan di sini nama kalian dan kelas kalian dan juga langsung saya kasih poin. Itu adalah poin keaktifan kalian. Paham? Ya. Jadi perhatikan betul-betul pembelajaran kali ini. Ya, karena kita kan belajar virtual, saya nggak tahu nih, nggak pernah ketemu kalian, ini anaknya aktif apa enggak. Nah, dari mana saya menilai keaktifan kalian? Pertama adalah ketika kalian mengerjakan tugas di classroom, kalian tepat mengerjakan tugasnya, akan saya kasih poin juga di situ. Dan keaktifan ketika gimit atau pertemuan virtual seperti ini, saya bisa menilai nih, misal Mas Dani Saputra itu jawab terus berarti anaknya aktif. Ya, misal ya ini ya, Rita, ini Rita Dewi tapi kok fotonya cowok ya? Gambarnya kok cowok ya Rita Dewi ya? Itu siapanya Rita? Tuh Rita Dewi. Itu idola, Bu. Oh, itu idola kamu. Siapa sih itu? Witan Sulaiman, Bu. Oh, ya. Kirain eng-engnya. Bukan ya? Iya, saya bingung ini namanya Rita Dewi. Bukan, Bu. Rita Dewi itu gambarnya kok cakep sekali. Oke, saya akan mengulang sekilas. Yang pertama yang ingin saya ulang itu adalah tentang apa ya? Bentar. Ini ya, prinsip dulu ya. Jenis dulu ya. Ya, jenis dan karakteristik limbah lunak. Limbah lunak, jenis dan karakteristik limbah lunak. Oke. Ada yang tahu itu apa limbah lunak? Apa? Ada yang tahu? Resen silakan. Bisa dijawab apa itu limbah lunak? Ada yang resen? Ayo. Bayu Saputra? Bayu Saputra, halo? Oh, Ya, Bu. Ayo Bayu Saputra, apa itu limbah lunak? Tahu nggak? Nggak ada? Abid Kamdi? Ayo, siapa yang bisa menjawab apa itu limbah lunak? Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ini siapa tadi yang jawab?
Kalau mau jawab raise hand dulu, terus saya tunjuk ya. Oh, Isma ya? Isma. Iya, Isma dari kelas 7 apa? 7A. 7A. Isma Istiana 7A. Ini saya tulis dulu namanya. Oke, limbah lunak adalah limbah yang apa tadi? Bisa diulangi? Mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Oke, sekarang kita lihat ya. Mana ini tadi? Saya mau nge-share materi dulu, bentar. Bentar. Nah, udah kelihatan PPT saya? Udah, Bu. Oh iya, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Oke, limbah lunak. Kita di sini belajar tentang limbah lunak. Seperti tadi yang disebutkan oleh Isma, apa itu limbah lunak? Limbah yang apa? Terbentuk dari, sebenarnya gampang aja, limbah lunak itu berarti limbah yang lunak. Ya, limbah yang lunak. Limbah yang lunak ini ada dua jenis, yaitu organik dan lunak anorganik. Nah, kalau organik itu berarti limbah yang berasal dari Tumbuh-tumbuhan. tumbuhan. Kalau anorganik itu limbah yang berasal dari selain tumbuh-tumbuhan. Oh, betul. Sampah itu udah banyak ya. dan zat kimia Sampah rumah tangga itu seperti oleh dengan warna sederhana. betul sekali. Nah, ini saya mau tanya. Sebutkan 3 contoh limbah lunak organik. Siapa yang bisa? Limbah kulit jagung, limbah kulit bawang, Bentar, satu. Kulit jagung, limbah kulit bawang, limbah batang jerami. Saya manggil tadi yang pertama. kulit Inesha. buah, kulit sayuran, batang tumbuhan. Halo Inesha. limbah kulit bawang, limbah kertas. Ya. Inesha kelas berapa Inesha? 7C, Bu. 7C. Oke. Sekarang saya ke Milan Royandi. Halo Milan. Milan ada? Enggak ada. M Wibowo? Iya, Bu. Ya. Sebutkan 3 contoh limbah anorganik. Limbah plastik kemasan, limbah kain perca, limbah karet. Oke, good. M Wibowo A7 apa? 7C, Bu. M Wibowo 7C. Ini 7A tadi sudah ada menjawab 7C. Nah, ini 7B dan 7D. Halo, 7B dan 7D. Siapa yang ingin mau coba jawab 7B dan 7D? Biar sama-sama semuanya ada yang menjawab ya, perwakilan dari kelasnya masing-masing. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, contoh limbah organik itu, karena tadi limbah organik itu berasal dari ya sumber daya alam seperti, nah contohnya kulit jagung, kulit bawang. Kalau kalian itu berasal dari larangan Brebes itu kan penghasil bawang terbesar. Nah, itu menghasilkan limbah. Limbahnya itu apa ya? Kulitnya itu ya. Terus limbah kulit kacang, limbah kertas, limbah pelepah pisang, ya, koran. Itu juga termasuknya adalah limbah lunak organik. Nah, sekarang kalau limbah lunak anorganik itu yang seperti apa? Namanya juga anorganik. Anorganik itu berarti bukan berasal dari alam, berarti dari manusia. Kalau bukan berasal dari alam, contohnya apa? Plastik kemasan, entah itu kemasan kopi, deterjen, sampo, itu limbah, ya. Terus limbah kain perca. Kain perca tahu kain perca? Tahu ya? Tahu, Bu. Apa itu kain perca? Kain. Sisa-sisa kain yang tidak dijahit, itu kain perca.
Jadi kalau kalian itu ke penjahit ada sisa-sisa kain tuh yang nggak diproses buat baju. Nah, itu sisa-sisanya namanya adalah kain perca. Kalau di Kubang Wungu itu kain perca dikumpulkan dibuat apa? Tambang. Ah, bagus sekali dibuat tambang. Nah, jadi tambang itu uh, kumpulan-kumpulan dari berbagai kain perca yang sangat banyak berkilo-kilo itu buntel-buntel ditarik sepanjang itu bisa menghasilkan tambang ya. Terus ada lagi limbah styrofoam. Ada yang tahu limbah styrofoam apa ini? Hmm? Kalian kalau beli seblak, ya itu kan wadahnya kan styrofoam toh, ya kan? Ya kan? Nah, ini adalah limbah styrofoam. Yang selanjutnya adalah limbah karet. Ya, limbah karet, ban. Tuh. Terus limbah kotak kemasan, susu, terus kotak obat, terus kotak odol, pepsoden itu adalah limbah kotak kemasan. Ini adalah contoh dari limbah lunak organik. Nah, pengolahan bahan limbah lunak itu ada 3. Pengolahan bahan limbah lunak itu ada 3. Apa saja? Reduce, reuse, recycle. Ini siapa yang jawab? Asmi ya? Bu, Asmi. Asmi Iya, 7. Bu. 7 apa D. Asmi? Terus D. 7. 7D. Oh, 7D. D. Ya, D. Oke, D ya. Oke. Pengolahan bahan limbah itu ada 3 yang harus kalian hafalkan, sangat-sangat hafalkan karena dari 3 ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ya, yaitu apa? Reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu berarti mengurangi. Reduce, ingat, reduce mengurangi. Reuse, reuse kayaknya ya, itu berarti menggunakan kembali. Recycle, recycle itu adalah mendaur ulang. Recycle itu mendaur ulang. Oke, coba diulangi. Saya mau tanya, ini kelas 7B, perwakilan 7B mau jawab siapa? Halo, ini jangan-jangan nggak ada yang 7B di sini. 7B? Adakah 7B di sini? Oh, kalau tidak ada, saya mau tanya ke Nini Agustin ada? Halo, Nini Agustin. Halo Bu. Oh, Nini Agustin, coba diaktifkan kameranya, Nini. Saya biar tahu mukanya. Nini Agustin, coba diaktifkan kameranya. Saya biar tahu mukanya Nini itu kayak apa ya. Tuh. Lagi pakai jilbab di pas ini. Yang perempuan tolong jilbabnya disiapkan ya. Jangan kalau nggak saya tanya dilepas gitu. Jadi kalian ketika saya menyuruh kalian membuka kamera, kalau udah siap. Ya. Kan saya sudah bilang kalian harus siap memakai seragam lengkap hari ini. Rima Aulia, ini yang udah siap dari tadi. Rima Aulia. Rima, halo Rima. Iya Bu. Nah, ini udah siap dari tadi nih. Jam kurang sudah WA saya. Mana ini pembelajarannya nggak dimulai? Rima Aulia. Coba diulangi tadi. 3 prinsip pengolahan bahan limbah. Reuse artinya apa? Menggunakan. Reduce artinya apa? Reduce adalah meminimalisasi atau mengurangi barang atau material. Ya. Recycle artinya apa?
Menggunakan kembali. No. Recycle bukan menggunakan kembali. Apa yang tahu recycle? Recycle itu mengolah kembali. Kalau menggunakan kembali itu adalah reuse. Ya, diingat-ingat ya. Rima Aulia kelas 7. 7A, Bu. 7A. Oke. Sekarang ke contoh. Seperti tadi yang saya sudah bilang, reduce itu mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang. Nah, ini ada pengertiannya di sini. Contohnya, reduce. Nah, ini contohnya. Penggunaan reduce, apa tadi reduce adalah mengurangi. Pengertian mengurangi itu berarti mengurangi sampah. Gimana sih caranya mengurangi sampah? Contohnya apa? Ya, contohnya yang pertama, ketika kalian berbelanja ke Indomaret atau Alfamart, pasti ditawarin mau pakai kantong plastik atau bawa kantong sendiri, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh mereka sudah menerapkan prinsip reduce atau mengurangi sampah. Ya, jadi kalian kalau berbelanja menggunakan nggak bawa kantong nih dari rumah nih, menggunakannya kantong plastik dan ketika kalian belanjaannya banyak, pasti otomatis kantong plastiknya kan banyak. Nah, ini akan menambah sampah plastik. Nah, gimana caranya untuk mengurangi sampah itu? Ya kita inisiatif bawa kantong sendiri, tapi jangan kantong plastik kalau bisa ya kantong buat belanja yang dari tas belanjaan. Itu kita sudah menerapkan prinsip reduce, yaitu mengurangi sampah plastik. Paham? Yang kedua, ya, yang kedua contoh dari reduce adalah belilah kemasan dalam ukuran besar sekaligus. Nah, contohnya seperti ini. Kalian ini kalau mau sampoan gitu, sampoan pakainya sampo saset atau sampo botol? Saya mau tanya. Sampo saset. Ada yang sampo saset, ada yang sampo botol. Kalau kalian menggunakan sampo saset, berarti kalian belum menerapkan prinsip reduce. Tetapi kalau kalian sudah menggunakan sampo yang botol, itu kalian sudah good, bagus, sudah menerapkan prinsip reduce. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, ini bayangkan ya, kalian semua ini kelas 7A, B, C, D, kalau sampoan pakainya sampo saset, otomatis sampah dari sampo saset ini kan akan banyak, ya kan? Nah, tapi kalau dari kelas 7A, B, C, D menggunakannya sampo botol, timbunan sampah yang dihasilkan banyak apa sedikit nanti? Sedikit. Sedikit, Bu. Tahu ya? Iya, tahu ya gambarannya ya, bayangannya ya. Semuanya nih kelas 7A, B, C, D pakainya sampoan, sampo saset semua. Kumpulin samponya, menggunung. Tetapi ketika kalian kelas 7A, B, C, D menggunakan samponya adalah sampo botol, sampah yang dihasilkan itu pasti tidak sebanyak ketika kalian menggunakan sampo saset. Contoh yang kedua itu reduce ya. Contoh yang ketiga, nah popok. Sekarang itu kan banyak beredar pampers kayak gitu ya. Bayi itu apalagi musim penghujan kayak gini kan sering ngompol tuh. Setiap malam pakainya pampers. Pampers itu kan satu kali pakai. Nggak mungkin dong pampers dipakai terus dicuci pakai lagi, cuci pakai lagi, cuci pakai lagi. Nggak mungkin kan? Ketika pampers itu sudah terpakai, otomatis akan terbuang dan menghasilkan sampah. Tetapi kalau kita mengganti pampers itu dengan popok kain. Nah, popok kain itu kan bisa dicuci, dipakai, cuci, dipakai, cuci, dipakai. Kan? Itu berarti kita kalau pakai popok kain sudah menerapkan prinsip reduce.
Tetapi kalau kita masih menggunakan Pampers, itu kita belum menerapkan contoh dari reduce. Paham dari 3 contoh ini? Paham ya? Nanti kita harus bisa membedakan antara contoh reduce, reuse, dan recycle. Kalau sudah paham, saya beralih ke contoh reuse. Nah, yang sering kalian sering terbalik itu adalah contoh antara reuse dan recycle, ya kan? Kemarin ada soal seperti itu kan? Berilah satu contoh saja dari reuse, reduce, dan recycle. Banyak yang kebalik antara reuse dan recycle. Bahkan ada juga yang tidak mengerjakan tapi hanya pengertiannya, tidak ada contohnya. Nah, contoh dari reuse dari pengertiannya aja udah beda nih. Ya. Reuse adalah menggunakan kembali. Kalau recycle adalah mendaur ulang. Mendaur ulang itu berarti mengolah. Ini reuse. Ini recycle. Ini saya bahas recycle dulu biar kalian nggak bingung. Recycle adalah pengertiannya, nah, usaha untuk mengolah kembali barang yang telah digunakan. Mengolah kembali barang yang telah digunakan, contohnya apa? Ada yang tahu? Ayo. Contoh dari recycle apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Siapa ini? Lutfi Nurul Febrian. Lutfi, tampilkan kameranya wajahmu, Lutfi. Ya. Lutfi, jawabannya apa, Lutfi? Membuat kompos dari sampah organik. Membuat kompos dari sampah organik. Oke, bisa? Lutfi kelas 7? 7A. 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 7A, oke. Ada yang bisa memberikan contoh satu lagi? Contoh dari recycle. Apa? Masuk contohnya hanya satu. Mengolah kembali. Oke. Memilih. Azhara. Memilih produk yang dapat didaur ulang. Contohnya? Apa contohnya? Memilih produk yang dapat didaur ulang, Bu. Iya, contohnya apa? Misal, apa? Kayak tadi kan si Lutfi kan bilang membuat pupuk ya dari kompos, itu namanya recycle lah. Kalau memilih produk yang bisa didaur ulang itu bukan contoh, itu pengertian. Contohnya apa kira-kira? Botol dijadiin itu, Bu. Pot bunga. Botol dijadikan pot bunga. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu, Rita. Rita Dewi ya, kelas 7? Ya, 7C. 7C. Oke, bagus sekali jawabannya Rita Dewi ya. Jadi, contoh dari recycle. Nah, recycle itu apa tadi pengertiannya? Recycle itu adalah mengolah kembali barang yang telah digunakan. Semisal, contoh. Saya punya botol aqua. Ini botol aqua ini bermanfaat nggak kira-kira? Ya, Bu. Bermanfaat, Bu. Bermanfaat. Recycle, mengolah kembali ya. Dari botol aqua ini, kita bisa menggunakan dua prinsip recycle dan reuse. Lo kok bisa, Mam? Ya, saya terangkan dulu. Dari botol aqua ini, bagaimana kalau dijadikan recycle? Recycle berarti mengolah kembali. Yang namanya mengolah kembali berarti memanfaatkan botol ini digunakan dihias tuh, dipotong sininya, terus dihias pakai pita-pita, digunakan sebagai tempat pensil. Terus dipotong nih tengahnya, bawahnya dilubangin dikit-dikit. Setelah itu dihias, dicat, warna pelangi,
Dikasih tanah, terus ditanduri mawar tanah, bisa jadi Pot bunga. Bunga. pot bunga. Ini adalah prinsip recycle, mengolah kembali, memanfaatkan botol menjadi benda pakai atau barang yang bisa digunakan kembali. Diolah, ya, itu sebagai recycle. Tapi bagaimana kalau sebagai reuse? Tadi pengertian reuse apa sih? Menggunakan kembali. Jadi kalau ini digunakan sebagai reuse, ya botolnya bisa digunakan lagi untuk Minum. minum. Itu namanya bedanya reuse dan recycle. Ya, saya ulangi lagi. Kalau reuse menggunakan botol ini udah habis nih, udah habis saya minum semuanya nih. Terus diisi air lagi, air isi ulang. Kalian minum lagi, berarti botol ini berfungsi sebagai reuse, menggunakan kembali bahan benda yang sudah dipakai. Tetapi kalau recycle bukan menggunakan kembali. Recycle adalah mengolah. Yang namanya mengolah ini berarti ya dibuat kembali dalam artian digunakan sebagai benda pakai selain untuk minum. Seperti tadi, pot bunga, tempat pensil, apalagi kira-kira bisa dibuat apa ini botol ini kira-kira? Selain tempat pensil dan pot bunga. Ya tadi pot bunga, vas bunga sudah. Dibuat bunganya bisa. Celengan, Bu. Iya, bagus, betul sekali buat celengan. Terus dibuat bunga. Caranya gimana emang bisa dibuat bunga? Bisa. Ini ya dipotong. Ini dipotong jadi 4. Lah ini dibentuk nanti ininya. Apa namanya plastik-plastiknya ini dibentuk. Bisa dibuat menjadi bunga. Ini adalah recycle. Selain botol apa? Banyak. Selain botol. Contohnya apa? Banyak ya. Seperti apa tadi namanya? Bungkus kopi, atau bungkus deterjen itu bisa dibuat menjadi Tas. good, dompet. Terus kertas. Dari kertas ini bisa nggak dibuat kerajinan? Didaur ulang nih. Bisa dibuat apa kira-kira? Bisa. Dompet. Dibuat hiasan tempat pensil. Gimana mem caranya mem? Ini kertas itu nanti digulung kecil-kecil sekali dan kalau udah digulung kecil-kecilnya dilingkarin ke sini. Tapi kertasnya bukan kertas putih ya, kertas berwarna gitu yang bagus, nih merah, diputar lagi ke sini. Itu kertas bisa buat menjadi hiasan. Itu namanya adalah prinsip recycle. Paham ya? Mendaur ulang, berarti mengolah kembali. Nah, kalau reuse, selain tadi contohnya adalah kita bisa menggunakan lagi botol minum untuk minum, apalagi pakaian bekas. Pakaian bekas yang sudah tidak terpakai, itu bisa digunakan lagi atau didonasikan untuk orang yang sudah membutuhkan. Ya, daripada buat lapel, ya kan? Daripada disimpan di lemari, mending kita dapat pahala, kita bisa mendonasikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti sekarang ini tuh banyak korban tanah longsor, banjir, gunung erupsi, itu kita bisa mendonasikan tuh baju-baju kita, atau mungkin ada tetangga yang maaf tidak mampu, kalian lebih mampu, atau teman kalian tidak mampu, kalian lebih mampu, seragam kalian sudah tidak cukup, ya bisa seragam SD tentu saja ya, bisa kalian donasikan. Itu namanya reuse. Berarti kalian sudah menjalankan prinsip reuse. Terus gunakan kertas di kedua sisi nih. Kertas misal gini, ada buku enggak nih? Ya. Nih, buku ini misal buku tulis ya. Kalian biasanya nulisnya kan hanya misal nih, tulisnya ada di sini nih. Di sini nulis. Nanti nulisnya di sini. Tulisnya di sini lagi. No, jangan. Kalian berarti kalau kayak gitu belum menerapkan prinsip reuse. Jika kalian akan menerapkan prinsip reuse, tulisnya di sini. Misal sini nama. Ini tulis judul, materi sampai bawah.
Dan di sini gunakan kertas di kedua sisi, ya. Jangan kalian nulisnya di sini, nanti di sini lagi, di sini lagi. Jangan. Itu berarti kalian malah menambah sampah. Kalau kalian sudah menerapkan prinsip reuse, kalian berarti nulisnya ya di kedua sisi kertas. Itu. Yang ketiga, 1 menit lagi ya ini ya. Saya batasnya sampai jam 8 soalnya. Saya jam 8 ada pertemuan lagi dengan kelas 8. Gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur. Nah, seperti tadi saya bilang. Contohnya apa? Ini kaleng Coca-Cola nih. Kalau nggak dipakai kaleng Coca-Cola kan nggak mungkin tuh diisi air lagi terus diminum. Ya kan nggak mungkin kan? Kalau kaleng jenis model kaleng seperti ini kalau udah nggak diminum ya udah dibuang. Nah, biar lebih bermanfaat dan tidak menghasilkan sampah, gunakan kaleng Coca-Cola itu untuk tempat pensil tuh. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ini ada 39 anak yang bergabung. Tolong nanti beritahu ke temannya, ya. Materi ini akan saya share, rekaman ini akan saya share nanti di YouTube atau bisa juga kelas ke grup kelas. Ya, kalian bisa melihat kembali untuk teman kalian diberitahu yang belum bisa masuk. Ini saya tak ini nih. Tak tak absen yang masuk ke sini itu ada 39. Dan tadi yang aktif ini sudah saya nilai, ya, ini nilai keaktifan kalian. Yang aktif itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Ada 7 anak yang aktif. Ya, terima kasih atas keaktifan kalian. Kalau nanti ada hal yang mau ditanyakan, kalian bisa lewat WA, tahu nomor saya ya, atau bisa langsung datang ke rumah saya. Oh, ini baru gabung ini. Bocil siapa ini? Halo Bocil. Namanya Bocil. Iya nih namanya Bocil nih. Siapa ini yang baru gabung? Ya, nanti akan saya share materi baru di classroom kalian. Nanti seperti biasa kerjakan tugas dan insya Allah ya minggu depan saya akan mengadakan ulangan. Ulangan ya. Jadi kalian harus belajar minggu depan saya akan mengadakan ulangan harian pertama. Materinya adalah sampai tadi reuse, recycle ya. Jadi kalian harus persiapkan diri kalian masing-masing. Oke. Terima kasih atas waktunya, 1 jam sudah berlalu ya. Setelah ini memberinya ada jadwal lagi dengan kelas 8. Terima kasih ya. Silakan kalian boleh leave the meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan boleh meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Dalam, Pak. Oh, mikir apa? Gimit apa? Masuk ini apa? Gimit? Google Meet. Nggih.